dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra ma asaba min musibatin illa biiznillah. Al-ayah al-baqiyatul ayah maknahu wallahu a'lam bimuradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal mayyita fil qabri kal gharikil mughawwis. Wa qala aidan inna uzmal jazaa ma'a uzmil bala wa innallaha man ahabba qauman ibtalahum wa man radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Rawahu Ibnu Majah an Anasin bin Malik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati dan sama-sama kita melihat segenap para alim, para ulama, para jami'il awliya Allah, kekasih Allah dimanapun berada, baik yang masyhur maupun yang masdur, yang terkenal maupun yang tak mau dikenal dimanapun berada. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita semua selalu mendapatkan limpahan keberkahan dan kemanfaatan ilmunya. Allahumma amin. Yang terhormat dan sama-sama kita melihatkan Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Az-Zuhud, sekaligus sahibul musibah fa insyaallah sahibul rahmah, Ibu Haja Ade Emilia beserta keluarga besarnya yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati dan sama-sama kita mulakan guru kita bersama, orang tua kita Bunda Ustazah Nistawati yang mudah-mudahan beliau umurnya diberkahi dan istiqomah ibadahnya. Juga para bunda-bundaku semua yang hadir, jamaah Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Az-Zuhud, sekaligus mengenang 3 hari wafatnya dari almarhumah al-maghfurah Ibu Hajah Yuniarwati binti Anwar, yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Luhur lagi Maha Ghafur, Allah yang Maha Pengasih tidak pernah pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang yang kasih sayang yang tidak terbilang penuh dengan belayan sayang. Sholawat teriring salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan kita selaku pengikutnya yang mudah-mudahan senantiasa termasuk umatnya beliau yang kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya kita kajian, kita fikir, namun ada amanat dari sahibul musibah keluarga besar Ibu Haja Ade Nuria untuk
menyampaikan terkait yaitu menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang seharusnya saya bawa kitab fikih, saya bawa kitab Dhabiul Akhbar, yang mana saya simpulkan saja. Ini saya lihat jam 9 kurang 5 menit, betul nggak? Ibu mau pulang jam berapa? Itu bibisan sudah menanti mau dimakan karena nasinya. Ya, kita kilat aja ya, 10-15 menit setuju. Baik, saya simpulkan. Namun terlebih dahulu mari sama-sama kita hadiahkan suratul Fatihah baik untuk pengarang kita maupun khususnya almarhumah. Sekali lagi, sekalipun tadi di awal sudah dihadiahkan, langkah baiknya semakin banyak semakin besar pahalanya dan rahmatnya di alam kubur. Mudah-mudahan almarhumah Ibunda Hajah Duniawarti binti Anwar, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan semasa hidup di dunianya. Allah tetapkan iman Islamnya, Allah terima amal solehnya, senantiasa Allah lapangkan alam kuburnya, Allah mudahkan perjalanan akhiratnya, dan Allah jadikan alam kuburnya menjadi rawdah min riyadil jannah. Nasaluka sihha wal afiyah wassalamah wal barakah wal manfa fid dini wad dunya wal akhirah bi barakati umul kitab wa bi barakati syamsul qadir jalil qudus Allah subhanahu wa barakati litul jumat fi rajabi wa bi barakati hadal majlis wal hadiyah wa likulli ladin salihah wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala washabihi wa dzurriyyati wa ahli kiram, khususan ta'alif kitab Dhabiul Akhbar Syekh Abdul Rahim bin Asy'ab Al-Qadi, wala khususan ila ruhiha almarhumah Ibunda Hajah Duniawarti binti Anwar. Ghufran subhanahu taqabbal a'mal wa qabshillaha. Ya Allah, jadikanlah keluarga besar yang ditinggalkannya sahibul musibah Engkau jadikan sahibul rahmah, yaitu orang-orang yang mendapatkan rahmat kasih sayang ya Allah, dan angkat derajatnya, mudahkan urusan dunia akhiratnya. Dan kami semua ya Allah, matikan kami kelak di akhir hayat kami dalam husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Saya ingin mengupas satu ayat di akhir surat Al-Fajr. Pasti ibu-ibu sudah hafal ayatnya. Yang hafal, yang kagama ya enggak. Yang mudah menjadi hafal, amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Rabbmu, Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan hati yang ridho dan diridhoi. Khusus kalimat ini saya garis bawahi. Tadi temanya adalah menggapai ridho Allah. Kenapa ruh dalam ayat ini dipanggil dengan ruh jiwa-jiwa yang tenang dan dengan hati yang ridho dan diridhoi? Kebanyakan kita kepengen mendapatkan, menggapai ridho Allah, betul? Banyak sekali cara menggapai ridho Allah. Namun yang ingin saya sampaikan poinnya dua saja di majelis ini. Mudah-mudahan ini termasuk zikrul maut, ingat kepada kematian. Yang pertama, menurut ayat ini tafsirnya, radiyatan mardiyah, karena artinya dengan hati yang
ridho dan mardiyah, diridhoi. Berarti kalau kita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berjiwa ridho atas ujian Allah yang Allah berikan. Kita lihat surat At-Taghabun ayat 11 yang tadi di muqaddimah saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah melainkan musibah itu datangnya dengan izin Allah, baik musibah yang terkecil maupun yang besar sampai kehilangan nyawa. Bahkan ditegaskan kembali dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156, walanabluwannakum bisyai'in. Dan pasti kalimatnya di sini ada nun syiddah, nun musaddadah, nun taukid. Pasti kata Allah, dan pasti kami akan uji hamba-hambaku dari sesuatu minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyirus sabirin. Dari rasa takut, takut jatuh miskin, takut jabatannya turun, betul? Takut nggak kepilih jadi presiden, kayak takut sama setan hantu belang, takut sama suami, takut sama istri, takut ketahuan. Ayo. Rasa takut itu ujian dari Allah. Takut kan sifat manusia, manusiawi, betul, tapi yang berlebihan, yang nggak manusiawi. Rasa takut merupakan ujian, bukan hanya rasa takut. Minal khawf wal ju', rasa lapar, kelaparan, diuji ekonominya, miskin, fakir. Ya Allah, itu pun ujian dari Allah. Yang endingnya ayat ini kita disuruh bahkan sampai kehilangan nyawa. Meninggalnya orang tua bunda tercinta almarhumah Ibu Hajah Yuniwati binti Anwar, yaitu orang tua yang sangat disayang, dicintai oleh putra putrinya, oleh keluarganya. Walaupun sayangnya dan cintanya putra putrinya, keluarganya, namun yakinlah Allah lebih cinta, Allah lebih sayang, karena Allah amin. Makanya kita disunahkan di ayat ini, maka ucapkanlah kalimat istirja. Apa itu istirja? Wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka orang-orang yang sabar? Ketika ditimpa musibah, ujian, maka mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Jangankan harta, jangankan anak-anak, jangankan orang tua, semua adalah milik Allah, maka akan dikembali kepada Allah. Artinya jika kita ingin mendapatkan ridho Allah, ketika diuji, hati kita harus lapang, ridho, rela, yakin ini adalah takdir dari Allah. Kan ada qada dan qadar, dan ini bagian dari rukun apa Bu? Rukun iman. Orang yang beriman harus yakin ada ketetapan Allah yang sudah dicatat dari zaman azali, namanya qadar. Dan ada ketentuan Allah, ketetapan Allah yang telah terjadi, namanya qada. Qada itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, itu qada. Kalau qadar adalah masih rencana, nanti si fulan matinya begini. Itu sudah tercatat dari zaman azali, ketika kita belum diciptakan, masih zaman ruh, udah dicatat. Ketika sudah jatuh hari haknya, sepertinya almarhumah 3 hari yang lalu, itu sudah dicatat dan sudah terjadi pada 3 hari yang lalu. Itu namanya qada. Nah, siapapun orang yang ingin menggapai ridha Allah, yakin apapun yang terjadi, musibah kecil maupun sampai besar, kehilangan nyawa, itu adalah takdir ketetapan Allah. Kita nggak bisa ganggu gugat. Masalahnya kematian, namanya kalau dikategorikan takdir mubrom, takdir yang tidak bisa diganggu gugat, nggak bisa dineko-neko, nggak bisa ditawar-tawar.
wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika setiap umat sudah ditentukan ajalnya, ketika ajal tiba maka tidak bisa dimaju atau dimundurkan. Maka ketika datang ujian maka kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Artinya hati kita rela, lapang, sekalipun sedih, wajar sedih. Rasulullah pun sedih ditinggal anaknya yang bernama Ibrahim. Persis beliau lagi Ibrahim di masa kecilnya meninggal, maka Rasulullah gak punya anak laki-laki yang sampai besar, ditinggal anak laki-laki yang masih kecil, meneteskan air mata. Dan ini jadi perdebatan. Nah, ini ada perdebatan. Banyak kalangan sebagian sahabat, kenapa Rasulullah nangis? Kan kata beliau menangisi mayit adalah azab bagi si mayit. Nah, ini ada di dalam kitab Darul Akhbar juga, ada di dalam kitab Taqriqul Hasis juga dijelaskan. Apa jawabnya Rasulullah? Wahai Rasulullah, ketika ditanya oleh sahabat, engkau menangis dan menangisi anakmu, putramu yang telah tiada, kan engkau sendiri yang menyampaikan dan mengingatkan bahwa menangisi mayit merupakan azab bagi si mayit dan itu dilarang. Apa jawabnya Rasulullah? Wahai saudaraku, wahai sahabatku, tangisanku ini rasa sedih, duka, rahmat, kasih sayang Allah. Yang gak boleh ditafsirkan, yang gak boleh adalah sampai lenggor-lenggor. Apa itu bahasanya lenggor-lenggor? Kalau bahasa barat tuh begitu ya. Sampai merintih, gak terima. Jangan tinggalin. Sampai jemput-jemput rambut, gak terima, robek-robek baju sendiri. Itu haram hukumnya. Itu nangis yang gak boleh. Mohon maaf, ada yang begitu sebagian, saking cintanya sayang sama orang tua, mungkin belum apa namanya, belum ikhlas, belum apa menerima atas ujian itu. Gimana mau dapat ridhonya Allah kemudian begini. Hebatnya seseorang yang pahalanya paling besar ketika di awal ujian, dia menyerahkan kepada Allah, rela. Maka ketika hatinya rela, lapang dada, ini adalah takdir Allah. Allah yang berhak karena Allah yang memiliki, Allah yang mengambil, itu hak Allah. Maka kita hanya dititipin, suruh merawat orang tua yang sedang sakit. Lah, menggapai ridhonya Allah kan dari orang tua juga. Jelas Rasulullah menegaskan bahwasannya barang siapa yang menggapai ridhonya Allah, barang siapa yang ingin ridhonya Allah, maka carilah ridho orang tua. Melalui apa? Berbakti. Kalau orang tua lagi sakit, dirawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Apa sih bedanya sabar sama ridho? Oh, ridho itu di atas sabar, Bu. Ridho itu di atas sabar, pahalanya luar biasa. Maka ketika dia rela, hatinya ada ketenangan, maka dipanggilnya itu wahai jiwa-jiwa yang tenang. Maka ketenangan itu datangnya dari hati penuh keridoan, rela dia ditinggal, diuji rela. Bu, pernah diuji penyakit nggak? Pernah rela nggak ibu sakit? Bener. Ngeluh iya, ngeluh nggak apa-apa, itu namanya manusiawi. Tapi jika mengeluhnya berkepanjangan, itu nggak manusiawi, nggak wajar. Kalau orang ridho, rela atas ujian Allah, kan penyakit ridho. Kalau kita berpikir dengan penyakit itu, Allah ambil dosa dan kesalahan kita yang pernah kita berbuat. Kalau kita ridho, hatinya rela, namun tetap berobat, itu syariat. Rasulullah pun sakit berobat. Ya. Nah, yang merawat dikasih ujian tuh, capeknya ngurus orang tua dari rumah sakit, dari masa sakitnya sampai sakaratul mautnya, bahkan telah meninggal dunia. Nah, ini yang saya poin kedua. Yang pertama, ketika diuji harus ridho, maka Allah akan ridho. Yang kedua, bagaimana caranya ketika orang tua telah tiada? Apakah masih bisa kita menjadi anak yang soleh dan soleha, yang berbakti pada orang tuanya, yang mendapatkan ridho orang tua kita yang telah tiada? Bisa dengan cara seperti ini.
Kalau orang tua telah tiada meninggal dunia, jangan biarkan, jangan diamkan, tidak peduli sama sekali. Sekemampuan kita, dengan harta yang kita miliki bisa. Oh, nggak punya harta, ismir lagi apa namanya, masakan ya, kalau bahasanya masakan ya, fakir. Dengan bacaan Al-Quran. Ini wasiat dari Rasulullah SAW dalam kitab Wasiatul Mustafa kepada Sayyidina Ali Karamwajah. Ini sering saya ulang-ulang. Apa kata beliau? Ya Ali tasaddaqta ala mautaka fa inna Allah ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna shadaqati ihya'i ilaihim fayafrahuna biha asyadu kama yafrahuna fid dunya wa yaquluna Allahumma ghfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyarana biha. Wahai Ali, bersedekahlah engkau kepada orang-orang yang telah wafat, apalagi orang tua. Punya harta sedekah, gak punya harta baca Quran Yasin jadi, Al-Fatihah pun bisa sampai pahalanya. Ketika pahalanya sampai, baik pahala sedekahnya, pahala baca Qurannya, zikirnya, sampai kepada si mayit, ruhnya di alam barzah sana menerima kiriman seperti halnya pada malam hari ini. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah qad wakala malaikatan, Allah memerintahkan malaikat, mengutus malaikatnya membawa pahala sedekahnya dari orang yang hidup, dari keluarga besar sebelum musibah, disampaikan kepada si mayit, ruhnya almarhumah Ibu Hajar Yuniarti binti Anwar. Apa yang ia rasakan almarhumah di sana, di sana, ternyata fayafrahuna biha, mereka ahli kubur senang ketika menerima kiriman pahala dan sedekah dari orang yang hidup. Bahkan senangnya mereka asyadu kama asyadu yafrahuna biha fid dunya, lebih senang, lebih bahagia dibandingkan bahagia senangnya mereka di alam dunia. Saya tanya, Bu, kita bahagia di dunia ini ngapain? Kalau punya emas sekilo, bahagia nggak, Bu? Senang nggak? Emas sekilo, wah senang banget Ustaz. Jangankan sekilo, 100 gram juga, waduh lah, luar biasa. Belum ada apa-apanya. Punya rumah mewah, mobilnya mewah, uangnya berlipat-lipat, wah, fasilitas lengkap. Belum ada apa-apanya dibandingkan ya, karena mati gak bawa apa-apa, yang dibawa amal. Apalagi kalau, mohon maaf ya, dia orang kaya tapi pelit, nah gimana mau nyampe tuh ya, harta yang dia kumpulkan rebutan dah, keluarga yang ditinggalkannya rebutan, gak peduli, gak ingat untuk mengirimin doa. Na'udzubillahimin. Kalau seperti ini, wah bangga, senang, bahagia almarhumah. Dan bahkan mereka ahli kubur mendoakan orang yang hidup, saking senangnya, bahagianya mereka. Wayakuluna, mereka berkata dan berdoa. Apa kata mereka ahli kubur? Allahumma gfir liman nawwara qabrana, ya Allah terangilah kubur kami ya Allah dengan limpahan magfirahmu untuk mereka yang mendoakan kami, yang mengirim kami pahala dari sedekahnya ya Allah. Dan berilah kabar gembira dengan surga-Mu ya Allah, sebagaimana mereka mengembirakan kami, menyenangkan kami, membahagiakan kami dengan sedekahnya. Masya Allah. Ini wasiat loh dari Rasulullah. Ini wasiat dari Rasul kepada Sayyidina Ali. Maka jangan pernah ada kata bosan kita untuk mengirimkan doa untuk almarhumah yang telah tiada. Terlebih-lebih kalau ada 3 hari, 7 hari, masalah itu kulit jangan dibahas. Kan Rasulullah nggak melakukan itu, Ustaz. Isinya apa 3 hari, Bu? Isinya apa 7 hari? Isinya apa 100 hari? Ada bacaan Yasin, ada sedekah, ada silaturahmi. Itu pahala mulu itu. Seperti halnya pada malam hari ini, panen pahala untuk almarhumah, insya Allah nyampe. Yang nggak percaya nggak nyampe, kita doain mati sekarang, ayo. Saya doain. Karena ada, Bu, saudara-saudara kita pemahaman sebelah yang nggak percaya, mau mati aja, nggak bakal nyampe. Ya mati dulu lah, nanti pasti nyampe. Amin. Di berapa kali penjelasan, kalau belum ngerasain mati, ya
Ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Jadi yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan kehidupan itu abadi, dan proses memasuki kehidupan abadi mulai dari gerbang akhirat. Apa itu gerbang yang akhirat? Yaitu alam kubur. Selamat alam kuburnya, selamat di akhirat tempat-tempat selanjutnya. Nggak selamat di alam kuburnya, gimana mau selamat di teman-teman akhiratnya? Bahkan ke surganya nggak akan selamat. Berarti alam kubur menjadi barometer tolak ukur keselamatan seseorang yang telah tiada, ingin mengarungi proses perjalanan di akhirat nanti. Insya Allah mudah-mudahan menjadi bekal kita bahwa menggapai ridhonya Allah. Yang pertama, ketika diuji kita harus hatinya ridho, maka Allah meridhoi itu. Ketika mengurus orang tua, bahkan dikategorikan anak yang soleh dan soleha, ketika orang tua telah tiada, dia selalu mendoakannya. Kalau dia meninggalkan doa, itu anak durhaka. Maaf. Kalau dia sampai tidak peduli sama orang tua yang udah telah tiada, maka termasuk anak durhaka. Sebaliknya, jika dia terus mendoakannya, walaupun sekalipun hanya surat Al-Fatihah, dia termasuk anak yang saleh dan soleha, dan anak yang mendapatkan ridho orang tua. Sedangkan ridho Allah ada pada ridho orang tua. Insya Allah menggapai ridhonya Allah simple. Yuk kita urus orang tua kita, bahkan telah tiadanya kita peduli untuk mendoakannya. Kalau Allah telah ridho, gak usah minta ini itu. Allah yang lebih paham dan tahu. Allah akan fasilitasi, Allah akan mudahkan segalanya. Allah akan berikan solusi atas setiap kesulitan yang dihadapinya, insya Allah. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin, dan mudah-mudahan dengan doa kita bersama pada malam hari malam Jumat Syiddul Ayam yang penuh barokah, doa kita dikabulkan. Yakinlah insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah diusahakan oleh sebelum musibah berlimpah pahala dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Allahumma shalli ala Muhammad.